Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang setia menemani pagi kalian dalam memulai rutinitas pagi setiap jam 7. Dan hari ini edisi hari Rabu, itu adalah 22 hari menuju kick off subaton kita di Inggris, my friend. Tentunya setelah kalian berkenan mensupport gue untuk mencapai milestones kedua, dan 22 hari lagi kita akan resmi berangkat untuk melakukan subaton di Inggris. Nah, sebelum itu kita seruput dulu. Hari ini kita air putih dulu karena lagi batuk, my friend. Oke. Dan masih banyak konsisten teman-teman kita semua, para penonton yang tetap setia untuk absen-absen di kolom komentar, menyampaikan keluh kesahnya, apresiasinya, terima kasih. Dan hari ini gue pengen shout out untuk teman-teman kita, ya, para APH, Aliansi Pembela Hanif, dan juga penonton setia Football Morning Show, my friend. Itu banyak juga ternyata pegawai retail, ya, yang gak apa-apa deh gue sebutin aja, yang mungkin kerjanya di Alfamart, Indomart, yang gitu-gitu. Ternyata sembari ngurusin stok, ngurusin apa, tetap juga nonton kita. Dan ada juga ilustrator, ya. Nah, ini penting nih, karena jangan sampai bikin filmnya kayak kemarin tuh, ya, yang katanya 6 miliar ya, tapi hasilnya kayak gitu ya. Jangan. Nah, ini gue yakin nih ilustrator yang sangat menjunjung tinggi kualitas dari pekerjaannya. Dan tentunya juga ini penting sekali pedagang sembako, karena my friend, beras lagi langka ya. Kemarin bini gua ngelihat di supermarket harganya mahal-mahal dan stoknya sekarang menipis. Jadi shout out juga untuk pedagang sembako yang jujur tidak memberikan harga-harga yang berat untuk para ini ya, teman-teman kita yang mungkin situasi ekonominya sedang tidak baik. Oke? Mengingatkan kembali untuk milestone ketiga itu adalah mengundang Jose Mourinho, the special one. Kenapa? Karena yang harus di-highlight itu tidak hanya sepak bola indah, tapi juga bagaimana seseorang yang tidak sebelumnya bukan apa-apa, tiba-tiba menjadi seseorang yang luar biasa karena kerja kerasnya. Ya, harapan gue bisa terjadi di bulan Februari, pas banget ketika lagi Ramadan dan kita langsung OTW Turki. Oke, itu dia. Untuk memulai hari ini ada banyak sekali tema-tema yang pengen kita angkat tentunya. Seperti apa update dari Inggris untuk outgoing pemain dari Arsenal. Kita sedikit juga akan bedah secara dalam cerita yang luar biasa dari Federico Chiesa kemarin. Kemudian juga ada pastinya beberapa legenda Manchester United yang terus gatal untuk berkomentar. Dan juga in-depth sedikit tentang pentingnya peran seorang Mason Mount yang kita lihat di laga perdana kemarin tetap menjadi pilihan dari Ruben Amorim. Terus kita update sedikit untuk fans Spurs yang mulai protes di kolom komentar, "Bang, kok nggak Big Six, Big Five doang?" Nah, ini nih gue bahas tim lo nih ya. Khusus untuk Spurs ada sectionnya. Kemudian nanti juga ada tentunya update dari Italia untuk seperti apa transfer bisnis yang sedang dijalanin oleh Juventus, Inter Milan, AC Milan, dan AS Roma. Itu dia menu kita hari ini. Let's get jump to it. Dan kita akan mulai dari flash sale dari Arsenal. Oke, Arsenal berupaya keras untuk bisa melakukan flash sale terhadap pemain-pemain deadwood-nya ya. Antara lain itu ada pemain favoritnya dari Coach Justin, yaitu Fabio Vieira ya, yang sampai saat ini belum laku. Ada juga Reiss Nelson dan juga pastinya Jakub Kiwior ya. Ini adalah 3 pemain yang berupaya di offload oleh Arsenal untuk bisa mendatangkan seorang left wing ya. Gue juga udah update sekitar 5-6 episode sebelumnya kalau Fabio Vieira itu sebenarnya sedang diminati oleh Stuttgart, dan update terakhir itu sedang dinegosiasikan. Skemanya adalah loan ya, pinjam dengan obligasi pembelian sebesar 17 juta pound sterling. Tetapi obligasi pembelian ini dengan kondisi beberapa klausa yang medium dan sulit ya untuk bisa dicapai. Jadi misalnya nih, kalau Fabio Vieira bikin 10 assist gitu misalnya, atau misalnya dia main lebih dari 70% dari game time musim itu, nah berarti ya ini obligasinya itu jadi wajib gitu. Nah, ini hal-hal yang sedang didiskusikan, makanya agak sedikit dragging. Kemudian juga kita tahu Reiss Nelson sedang diminati oleh Fulham, juga masih belum ketemu negosiasinya, angkanya berapa di transfer fee-nya. Dan terakhir Jakub Kiwior yang diminati oleh FC Porto ya.
Arsenal pendekatannya untuk Kiwior adalah tidak ingin menjual murah karena memang penampilan Kiwior ini sedikit membaik di paruh musim kedua kemarin ketika memang Gabriel Magalhaes cedera dan dia bisa menjadi seorang backup yang cukup reliable memasuki akhir paruh kedua musim lalu. Itu yang membuat Arsenal stance-nya adalah apabila memang harus dijual tidak ingin jual rugi, kurang lebih seperti itu. Nah, uang yang nanti coba dikumpulkan seminggu sebelum penutupan jendela transfer akan coba direinvestasikan untuk mencari seorang left winger yang opportunity in the marketnya akan rise gitu, dan most likely sepertinya akan mengarah kepada seorang Ademola Lookman. Ini bisa menjadi sebuah solusi karena negosiasinya dengan Inter Milan akhirnya resmi collapse kemarin dan harganya juga tidak terlalu mahal, 450. Kalau untuk tim luar Italia boleh murah, kata Atalanta gitu, sekitar 40 juta euro. Jadi penjualan ketiga pemain ini bisa diinvestasikan kembali untuk mendatangkan seorang sayap kiri yang most likely itu adalah Ademola Lookman ya. Sepertinya itu salah satu opsi ya, bukan hanya the only option tapi salah satu opsi. Ya kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Untuk fans Arsenal semoga ini bisa segera ke unlock situasinya. Kita masuk ke sebuah cerita yang menurut gua cukup inspiratif ya. Itu adalah cerita Federico Chiesa yang akhir pekan kemarin menjadi hero dari Liverpool ya. Setelah menunggu hampir 1 tahun lamanya ya. Kegigihan dari Federico Chiesa membuat dia menciptakan keberuntungannya sendiri. Ini adalah sebuah cerita yang menurut gua patut di-highlight ya. Kita semua tahu perjalanan Chiesa ini banyak sekali turbulensi dan lebih banyak low-nya daripada ups-nya ya. Sejak akhirnya dia dibuang oleh Juventus karena memang perpanjangan kontrak tidak menemui jalan tengah. Kemudian dijual ke Liverpool dengan harga yang relatif murah. Dia tidak mendapatkan menit bermain di Liverpool under Arne Slot ya. Sehingga memang menit bermainnya itu hanya 6 kali dan cuma 100 menitan lah gitu, dan dia dicoret dari pramusim Liverpool untuk turnya ke Asia ya, dicoret dari situ karena dia udah masuk daftar jual. Kemudian menjadi turning point adalah ketika akhirnya Luis Diaz resmi dijual karena opportunity in the market, penawaran yang tidak bisa ditolak oleh Liverpool untuk cash in, sehingga Chiesa nggak langsung dilepas. Jadi mereka preferred untuk tahan Chiesa dulu sampai ada penggantinya. Dan justru ternyata ini dijadikan momentum oleh Chiesa sendiri untuk merubah nasibnya. Dan akhirnya mendapatkan kesempatan tampil sebagai pemain pengganti ketika melawan Bournemouth kemarin dalam situasi imbang 2-2 ketika Liverpool sempat di comeback. Nah, dia yang membuat situasi kembali berbalik menjadi 3-2 dan langsung mendapatkan respon yang sangat-sangat luar biasa dari fans Liverpool gitu. Kenapa? Karena ya dia harus menunggu hampir 352 hari untuk mencetak gol pertamanya di Liga Inggris dan menjadi pahlawan di depan The Kop gitu. Jadi it's a very inspiring story ketika resilient, persistent, dan kegigihan lo akhirnya terbayar. Dan during difficult times, di masa-masa dia sulit, dia dicadangkan, dia hanya main 6 kali, dia tidak pernah protes, dia tetap profesional dalam berlatih, tidak pernah ngeluarin statement yang aneh-aneh gitu kan. Dia tetap gigih itu during difficult times, tidak pernah sekalipun dia berusaha untuk menyerah gitu. Bahkan ketika dia dicoret dari tur pramusimnya Liverpool, dia tetap bilang preferensinya adalah untuk bertahan di Liverpool, fight for his place gitu. Dan itu yang membuat dia sangat dicintai akhirnya oleh fans Liverpool sendiri. Mayoritas dari fans Liverpool sangat kagum sama dia, dan akhirnya setelah mencetak gol dia bilang gini, itu adalah gol yang bagus, rasanya sangat emosional, dan setelah mencetak gol pikiran saya langsung tertuju kepada Diogo Jota dan Andre Silva. Lu lihat betapa humble-nya nih orang gitu ya. Ini dia nunggu 352 hari dan yang langsung di pikirannya adalah almarhum rekan setimnya gitu. Seluruh keluarga mereka hadir di hari itu. Butuh setahun bagi saya untuk membuat gol di Premier League, tapi lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Dan itu yang membuat
dia ini mendapatkan respect yang sangat luar biasa dari fans. Bahkan kapten dari Liverpool sendiri bilang, Virgil van Dijk setelah laga dia bilang, VD adalah karakter yang luar biasa, gol itu adalah hadiah dari kerja kerasnya sejak bergabung ke klub. Dia tidak beruntung karena cedera, pemain dan fans menyayanginya. Itu udah kapten yang ngomong kayak gitu, jadi gue ngerasa ini cerita yang indah, cerita tentang gimana kegigihan lo, kekonsistenan lo akhirnya berbuah untuk lo menentukan keberuntungan lo sendiri. Dan itu message yang pengen disampaikan untuk para penonton FMS hari ini. Mungkin yang belum mendapatkan pekerjaan, yang lagi berusaha, tetap coba aja teman-teman. Eventually keberuntungan lo akan datang ketika lo terus berusaha dan gigih. Oke, kita masuk ke banyak sekali yang bertanya, Bang, kenapa sih Bang? Ada beberapa di kolom komentar kemarin, kenapa Mason Mount Bang tetap yang dimainin gitu ya? Padahal udah ada pemain baru, Sesko dan sebagainya ya. Nah ini yang akan coba kita breakdown ya. Kenapa Mason Mount ya? Sepenting apa sih peran Mason Mount? Nah dengan disulapnya Bruno Fernandes sekarang officially menjadi nomor 8 ya, menjadi deep lying playmaker dan menyisakan beberapa pemain yang ada di depan. Nah karakter Mason Mount ini tuh berbeda dari opsi attacking midfield maupun penyerang sayap yang dimiliki oleh Manchester United di roster department offensive mereka ya. Kalau kita lihat Amad Diallo sekarang lebih diproyeksikan sebagai wingback. Nah, berarti menyisakan Mbeumo, kemudian juga Matheus Cunha, dan Joshua Zirkzee yang juga kadang bisa ditaruh di situ, dan Mason Mount. Jadi ada 4 orang yang bertarung untuk 2 posisi. Nah, kalau kita lihat secara karakter permainan, Cunha, kalian lihat kemarin seperti apa dia main. Dia drop deeper, skill individu, narik pemain untuk buka ruang ke pemain lain. Mbeumo memiliki physicality yang luar biasa, ya. Kita lihat kecepatan, bodybuilding, dia di body kayak gimana di ini 2 orang, dia tetap bisa lewat gitu. Itu menawarkan opsi yang berbeda. Sementara Mason Mount, ya, memiliki kemampuan untuk bermain direct dan progressive passing di final thirds. Nah, kita coba analisa aspek ini dari permainannya. Ini situasi ketika laga baru dimulai, dia melihat Mbeumo itu bisa menyerang space atau ruang. Umpan yang disampaikan oleh Mason Mount ini mengingatkan kita kepada replay final Liga Champions ketika dia membawa Chelsea menjadi juara mengalahkan Manchester City dengan membuat sebuah assist seperti ini untuk golnya Kai Havertz di final. Nah, ini adalah sebuah visi di mana ketika dia berada dalam permainan terbaiknya, ini adalah aspek yang bisa kita harapkan dari dia. Nah, sayangnya memang kontrol dari Mbeumo membuat dia berada di posisi yang sedikit terlalu lebar dan akhirnya bisa ditutup oleh pemain back Arsenal dan tidak menjadi kejadian berbahaya atau gol gitu ya. Ada juga satu situasi yang berbeda ketika sebenarnya dia di pressure oleh lawan dan dia masih bisa melihat di sisi yang berbeda itu Mbeumo memiliki off the ball atau mencoba menyerang space lagi tanpa banyak screening dari lawan. Nah, ini juga salah satu kualitas umpan yang pemain yang memiliki visi itu yang dibilang mainnya nih nggak neko-neko sehingga membuat akhirnya Mbeumo bisa melepaskan, nah kita bisa bilang bisa rilis Diogo Dalot di sisi sayap. Nah sayangnya memang ini Dalot berada dalam posisi offside ketika bola sudah sampai. Nah ini adalah yang gue sampaikan tadi, kalau Mbeumo punya gaya permainan berbeda, Matheus Cunha bisa permainan berbeda, tapi kualitas dari seorang Mason Mount untuk melihat visi permainan dan progressive passing itu bisa memberikan added value dan dimensi yang berbeda saat menghadapi lawan-lawan tertentu yang bisa dijadikan opsi oleh Ruben Amorim nanti sepanjang liga berjalan. Karena nggak akan setiap lawan itu pendekatannya berbeda. Kalau lawan low block ya mungkin Mbeumo dan Matheus Cunha bisa lebih bagus, bisa untuk unlock. Tapi kalau misalnya ngelawan tim yang juga attacking, nah ini melihat space dan progressive passing bisa menjadi sebuah aset yang sangat decisive untuk Manchester United. Nah kaitannya kenapa Mason Mount masih penting itu juga diulik oleh jurnalis atletik Michael Cox yang menyampaikan reportnya, antara lain Man United telah mendatangkan 3 pemain ofensif hebat di musim panas, tapi yang kurang
mereka miliki adalah kohesi atau cohesion. Dan Mount adalah sistem player yang membuat pemain sekitarnya bermain lebih baik. Ini kayak gua nih, Mason Mount aja. Itu kenapa para pelatih cenderung menyukai Mason Mount ya. Ada tipe-tipe kalau di Arsenal nih kayak Havertz lah gitu ya. Jadi dia membuat rekan setimnya justru yang kelihatan bersinar karena dia memainkan sistem atau permainan yang simple, yang sesuai sistem yang memang menjadi glue untuk kepentingan bagaimana lini serang bisa bekerja dengan baik gitu, membuat pemain-pemain lain itu bisa bersinar lah. Itu juga yang membuat mungkin kalau kalian lihat di babak pertama Patrick Dorgu kelihatan berbahaya karena memang tektokannya sama Mount membuat dia jadi lebih bisa underlapping overlap gitu. Jadi dia masuknya tuh ke dalam bukan ke sisi atau ke sayap gitu ya. Nah berikutnya kita apresiasi sedikit suara dari legenda Manchester United yang memang setara sama gua kemarin komplainannya gitu tentang soal kiper. Jadi bukan gua doang nih. Jadi kalau kalian merasa gua Mas Hanif jangan ini dong. Nah bukan gua doang guys yang merasa kayak gitu. Bahkan legenda kalian sendiri seorang Wayne Rooney itu memohon kepada Manchester United untuk segera membeli Donnarumma. Dia bilang gini, ini baru aja wawancaranya nih kemarin. Dia bilang gini, dia atau Donnarumma baru 26 tahun dan dia adalah salah satu kiper terbaik di dunia. Ada masanya kita memiliki Roy Carroll dan Tim Howard yang tidak memberikan ketenangan bagi back saat itu. Kemudian datanglah Van der Sar yang memberikan ketenangan dan mendapatkan kepercayaan para back gitu. Nah, Onana adalah kiper yang hebat tetapi tidak memberikan ketenangan bagi tim. Donnarumma adalah salah satu yang terbaik, gila jika United tidak menginginkan. Jadi kalian bisa paham kan betapa frustrasinya gue menyuarakan ini ketika live reaction, ketika kemarin he's on the market. Kenapa gue menekankan, bukan karena gue nggak mau dia ke City ya. Kalau dia bisa ke City ya bagus buat karena ya tim gue gitu. Tapi United lebih butuh dan agak sedikit nggak rasional Ineos tidak mengejar target yang begitu obvious dan permasalahan yang bisa langsung diselesaikan dengan kedatangan dari seorang Donnarumma gitu. Oke, berikutnya kita masuk dulu ke Tottenham Hotspurs di mana teman-teman kita para Spurs sudah mulai protes. Bang, bahas bang. Kemarin gila panjang gue ngebahas Thomas Frank. Apa kalian gak ini? Bentar, sebelum bahas Tottenham Hotspurs gue minum dulu. Pertama, kita masuk dulu dari pertanyaan kenapa transfer Savinho cenderung berlarut-larut ya. Penawaran pertama sebesar 50 juta euro sudah dilemparkan oleh Tottenham dan ditolak oleh Manchester City. Prinsip dari Manchester City itu adalah akan menerima penawaran di atas 70 juta euro. Akan mengkonsider bahkan penawaran di atas 70 juta euro. Nah, tapi ada salah satu petinggi Manchester City yang vote untuk tidak menjual Savinho. Dan itu adalah Ferran Soriano ya. Jadi Ferran itu memiliki concern takut apabila Savinho ini dijual itu akan menjadi Cole Palmer 2.0 di mana Manchester City memiliki pengalaman buruk terlalu cepat menjual pemain mudanya dan tiba-tiba sekarang flourish di tim lawan. Ya kalau dijual hari ini nih seorang Cole Palmer, ya mungkin 200 juta kali. Udah mau muda, main di lini tengah gitu kan. Dan Inggris pula gitu. Hasil akademi pula dari Manchester City. Jadi Ferran ini punya concern banget. Kalau dia merasa kayaknya kita harus kasih dia 1-2 musim lagi deh. Untuk kita akhirnya nilai dia apakah mendingan di cash in dijual atau enggak. Karena dia takut sekali kejadian Cole Palmer ini kembali terulang. Karena kan banyak sekali yang akhirnya pemain akademi City yang terlalu cepat dilepas dan flourish di tempat lain. Kita tahulah Jeremy Frimpong, ada Jadon Sancho gitu kan. Ada Felix Nemecha, kemudian ada Liam Delap gitu. Kemudian ada Romeo Lavia gitu, Cole Palmer gitu, banyak sekali teman-teman dan itu mengundang kegundahan lah dari Ferran Soriano untuk
melepas seorang Savinho. Namun Spurs belum menyerah karena mereka akan datang lagi dengan penawaran improve bid gitu. Nah, kita lihat apakah ini akan ada development 1-2 hari ke depan, karena kan memang kemarin akhirnya Savinho tidak dibawa dalam skuad yang menghadapi Wolverhampton gitu. Bukan alasan Pepsi cedera, tapi aslinya dia nggak cedera. Ya kita semua tahu itu untuk menjaga fokusnya yang memang sekarang sedang berada di Spurs, karena dia preferensinya adalah pindah sebenarnya. Savinho tuh kalau memang dibolehkan pindah, dia ingin pindah, tapi dia tidak ingin strike gitu. Kalau City nggak mau jual ya udah. Nah, salah satu faktornya adalah kalau dia memainkan jumlah pertandingan tertentu musim ini bersama City, dia akan double gajinya. Nah, permasalahannya Savinho nggak ngerasa jumlah bermain pertandingan yang akan dimainkan dia itu akan mencapai angka yang sesuai kesepakatan kontraknya itu. Jadi dia merasa kalau pindah ke Spurs langsung naik nih gajinya pasti gitu. Kurang lebih itu adalah salah satu motivasi among others ya. Dan ada progres untuk negosiasi Eberechi Eze ke Tottenham Hotspurs. Ini adalah pemain yang salah satu pemain yang punya karakter kuat gitu ya. Itu dibuktikan dengan kemarin dia tetap tampil melawan Chelsea, terlepas tuh sedang dalam pembicaraan dengan Spurs untuk pindah. Biasanya kan kalau pemain lagi negosiasi itu dia takut cedera, dia nggak mau diparkir nih, dia mendingan gue nggak mau main nih. Nah ini beda banget sama Eze yang tetap main, dan sempat ada kekhawatiran kemarin dia cedera ketika selesai mengeksekusi free kick gitu. Untungnya tidak serius lah cederanya ya. Dan itu sudah di verified juga oleh mantan pelatihnya Eze di QPR terkait karakter dari seorang Eze. Itu Chris Ramsey bilang mentalitasnya mungkin adalah aset terbesar Eze ya. Dia percaya diri kalau dia berada di level pemain-pemain hebat gitu. Dia tahu dia cukup bagus dan selalu pede dengan gaya permainannya. Sekarang dia sudah jadi pemain yang matang untuk pindah ke klub besar. Nah, secara visi Thomas Frank itu melihat Eze sebagai nomor 10 dari future timnya, di mana nanti mungkin Savinho bisa di sayap dan ditopang juga dengan Mohamed Kudus gitu. Dan ini yang diharapkan bisa segera direalisasikan karena Crystal Palace meminta angka 60 juta pound sterling dan Tottenham ya bersedia untuk menegosiasikan angka tersebut dan mempercepat proses kepindahan dari seorang Eberechi Eze ya. Semoga ada pergerakan untuk 2-3 hari ke depan dan membuat fans Tottenham Hotspur merasa lebih optimis menghadapi musim ini, karena memang udah kehilangan Dejan Kulusevski dan James Maddison yang most likely akan absen panjang. Oke, kita masuk dulu ke Italia, my friend. Italia ya, kita mulai dari Juventus yang baru saja resmi menolak penawaran dari Al Ahly untuk Manuel Locatelli ya. Jadi out of nowhere, Al Ahly menawar 25 juta euro untuk jasa seorang Manuel Locatelli yang memang sebenarnya memainkan musim terbaiknya bersama Juventus musim lalu. Terlepas dari penampilan Juve yang sangat-sangat jelek sampai dipecat, satu-satunya hal positif yang bisa dipetik adalah Manuel Locatelli main bagus. Itu doang tuh musim kemarin. Karena dia memainkan role yang baru sebagai regista atau deep lying playmaker. Dan Igor Tudor meregards dia sebagai pemain kunci ya. Jadi dalam skema 3-4-2-1 yang akan diterapkan oleh Igor Tudor musim depan bersama Juventus, Locatelli adalah pilar dari dua gelandang yang akan diplot oleh Tudor bersama Khéphren Thuram ya. Justru Koopmeiners lah yang menjadi korban ya. Koopmeiners yang nanti harus menemukan posisi yang berbeda dan most likely adalah attacking midfield untuk bisa mengakomodir dua pemain ini untouchable ya. Kombinasi antara Khéphren Thuram yang sebagai box to box dan Manuel Locatelli sebagai regista itu dipercaya oleh Tudor akan menjadi basis dari Juventus versi dia gitu. Dan ini yang nanti menjadi alasan kenapa memang akhirnya Juventus nggak mau melepas, bukan soal angka. Mungkin kalau emang pengen dilepas ya akhirnya dinegosiasikan, tambahlah dikit lah gitu kan, kasihlah 10 lagi, 15 juta lagi my friend gitu kan. Nah tapi ini tidak, jadi intinya langsung ditolak, tidak berniat menjual. Nah dengan kemarin diberitakan kolapsnya negosiasi Juventus
bersama Sancho gitu yang akhirnya mencoba mencari opsi lain, ada nama baru yang muncul ya untuk bisa disasar oleh Juventus di posisi sayap kanan, dan itu adalah Eden Zegrova. Ini adalah pemain asal Kosovo ya yang memang memiliki latar belakang keluarga yang korban perang gitu ya. Jadi dia memiliki perjalanan yang cukup keras ya hidupnya nih gitu ya, dari negara perang akhirnya dia pindah sempat ke Jerman karena kakeknya itu memang sudah tinggal di sana, tapi langsung pindah lagi ke Belgia gitu untuk memulai karir sepak bolanya di sana, dan mulai akhirnya menemukan opportunity saat pindah ke Basel, mulai tampil bagus di sana dan akhirnya diakuisisi oleh Lille. Nah, uniknya ini memang rekan setimnya Jonathan David yang juga diakuisisi oleh Juventus dengan skema free transfer sebagai striker, dan kehadiran dari Jonathan David yang digunakan oleh manajemen Juventus untuk membujuk ya seorang Zegrova itu mau memilih Juventus sebagai destinasi ketimbang Marseille-nya Roberto De Zerbi gitu. Karena memang Marseille juga dinyatakan tertarik itu sama Zegrova dan mungkin memiliki uang. Kalau Juve paling ini tawar loan obligasi to buy, tawar loan obligasi to buy. Udahlah gitu-gitu aja lah ya. Dan di proyeksi dia akan menjadi saingan dari Francesco Conceição di sayap kanan dalam skema 2 gelandang serang di Igor Tudor timnya. Oke. Dan berikutnya kita masuk ke statsnya dia. Kita lihat seperti apa sih permainannya dia di musim lalu. Dia tampil sebanyak 21 kali, mencetak 8 gol dan 3 assist, udah memainkan 1591 menit ya. Ya mungkin ini julukannya digadang-gadang katanya kalau nggak salah Messi dari Kosovo. Anjay, Messi dari Kosovo my friend. Ya, sorry gue lagi batuk guys. Oke, dari Messi dari Kosovo kita sekarang masuk ke kawan kita Allegri dan AC Milan ya. Ini yang gue lihat ya, aduh ini emang pemain di Italia itu pemainnya muter-muter doang. Contoh kasus nih, Temi Abraham dari Roma ke Milan ya. Terus Lukaku dari Inter ke Napoli gitu. Muter-muter aja. Udah kesian deh, Serie A udah kesian banget. Nah, sekarang dalam roster striker yang diincar oleh AC Milan, muncullah nama seorang Dovbyk. Ini yang udah Roma pengen jual dari kemarin gitu kan. Udah ditawarin ke sana sini, sempat katanya mau ke Leeds, akhirnya Leeds beli Noah Okafor kan baru aja tuh 20 juta euro ya. Dan akhirnya Dovbyk dipertimbangkan oleh Iglitare. Jadi kemarin ini agak unik nih ya. Iglitare sebagai sporting directornya AC Milan itu bluntly menyatakan siapa targetnya. Biasanya seorang perwakilan dari klub itu eloknya tidak membicarakan pemain dari tim lain. Ya, kalau biasanya lu ke press conference nih, ke manajer, lu bener gak sih tertarik sama Jadon Sancho misalnya? Itu kan dia pemain dari Manchester United ya. Gue menghormati Manchester United sebagai sebuah institusi, yaitu adalah pemain di gue rasa bukan porsi gue untuk komen. Nah biasanya tuh kayak gitu tuh template-nya nih. Nah ini Iglitare beda kawan. Dia bilang langsung, ya Rasmus Højlund adalah salah satu alternatif yang sedang kita pertimbangkan. Anjay. Kemudian Vlahovic juga adalah opsi gitu kan. Jadi ini pendekatannya beda banget nih Iglitare. Jadi dia benar-benar main ibarat kata dia info ke calon tim yang pengen dia beli, tapi dia infonya banyak. Strike ini opsi gue banyak gitu kan. Jadi dengan harapan mungkin ini sebagai sebuah strategi bisa menurunkan harga karena dia merasa kayak opsi gue banyak kok gitu kan. Nah ini unik menurut gue. Dan salah satunya juga yang tengah dipertimbangkan adalah Dovbyk. Kenapa Dovbyk akhirnya? Ini logik kenapa. Satu, memang Roma pengen melepas dia ya. Yang kedua, bracket harganya itu masuk dari kemampuan Milan membayar ya. Di kisaran 25 sampai 30 juta euro lah maksimal gitu. Yang ketiga, gajinya juga masuk. Gak kayak Vlahovic yang setinggi langit my friend. Dan yang keempat, ini cocok dengan skemanya Allegri. Nah itu yang
membuat kenapa akhirnya ini dipertimbangkan gitu ya. Nah, kita lihat nanti mana sih sebenarnya target yang direalisasikan. Rilis versi Gazzetta dello Sport. Opsi nomor 1 AC Milan tetaplah Rasmus Højlund. Kemudian backupnya itu baru antara Dovbyk dan juga Vlahovic. Jadi kita lihat nanti seperti apa memasuki penutupan jendela bursa transfer 2 minggu lagi yang akan segera ditutup ya. Sekarang kita masuk ke akhirnya Inter Milan berhasil melepas salah satu sayapnya, itu adalah Zalewski yang dilepas seharga 17 juta euro. Nah, penjualan Zalewski ini resmi ke Atalanta terlepas dari mereka agak sedikit bersitegang dengan Atalanta karena akhirnya kolapsnya transfer Ademola Lookman gitu, tidak merusak negosiasi yang juga berjalan secara terpisah untuk seorang Zalewski ya. Ini membuat Inter bisa sedikit menambah amunisi gitu karena dia merencana menjual Zalewski dan juga Aslani. Kumpulin tuh duitnya plus 45 juta euro yang sudah mereka keep kemarin ditawarin untuk Ademola Lookman, ini bisa di reinvestasikan ke pemain lain gitu. Jadi mungkin bisa satu marquee signing lagi nih fans Inter gitu ya. Siap-siap gitu. Dan nama yang digadang-gadang itu adalah Manu Kone. Ya, Manu Kone ini kemarin sudah ditolak sama AS Roma. Awalnya Inter nawar 30 juta euro. Balik lagi, ini rilis dari Gazzetta dello Sport yang plus yang berbayar ya. Itu akhirnya Roma merasa untuk Manu Kone 30 juta euro ini terlalu kecil dan ditolak lah gitu. Nah, ekspektasi dari Roma itu 50 juta euro untuk seorang Manu Kone. Persepsi dari Cifu dan juga Marotta, mereka pengen overhaul lini tengah dan mereka membutuhkan seorang pemain yang memiliki physical presence dan juga coverage area yang besar. Dalam hal ini Manu Kone ini tick the box ya. Inter ingin ketemu di tengah ya. Janganlah 50 juta euro. 45 kita ambil nih barang. Kurang lebih begitulah ya. 45 juta euro menjadi marka yang di-expect oleh Inter untuk bisa ketemu di tengah untuk mengakuisisi seorang Manu Kone. Dan mungkin sisa dari penjualan tadi Aslani, Zalewski itu bisa reinvestasikan untuk mengakuisisi back lagi ya. Kemarin kan gue udah laporin juga salah satu yang diincar adalah back Udinese yang berkebangsaan Perancis yang sekarang juga tengah menghadapi kasus tuduhan pelecehan seksual. Makanya mungkin agak sedikit stall nih untuk yang posisi back. Kita lihat nanti seperti apa hasilnya karena praktis berarti uang yang ditawarkan kembali untuk Manu Kone ini sebenarnya uangnya Ademola Lookman nih. Karena kan 45 juta euronya ditolak tuh. Akhirnya kolaps. Nah, ya udah deh beli gelandang dulu aja gitu. Kita lihat nanti seperti apa, semoga memang ada progres dan breakthrough dan membuat Inter memasuki musim yang baru dengan sedikit lebih kepercayaan diri. Ya itu dia episode kali ini, kurang lebih sudah di cover semua ya. Masih ada lagi nggak Bang? Habis kan ya? Oke, habis. Udah dikonfirmasi sama Yafet habis. Baiklah. Kita akan kembali ketemu di episode hari Kamis. Dan masih dibuka juga kompetisi Clipper buat teman-teman di Cycle 2 mulai dari tanggal 17 Agustus kemarin ya. 17 Agustus sampai 11 September. Ya, 11 pengumumannya gitu. Jadi kalian bisa klip sebanyak mungkin konten dari channel gua gitu kan. Hanya di channel gua ya. Kalau gua lagi jadi bintang tamu di channel lain jangan lo klip, nggak masuk gitu. Nah, sebanyak mungkin yang FYP di atas 1 juta penonton atau 500.000 penonton akan langsung mendapatkan hadiah ya. Sampai jumpa buat episode besok. Dan seperti biasa my friend, have a lovely day.